Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, di sini kami akan menyampaikan yaitu tentang identifikasi gangguan belajar siswa, intervensi berbasis psikologi gangguan belajar yang beranggotakan saya, Muhammad Ilyas Ibn Syapuro dengan NIM A320240121 Saya Didya dan Praksa Aji Pratama dari NIM 127 dan teman saya. Saya Irsyadul Al-Mumtaz dengan NIM 061. Nah, jadi yang pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu gangguan belajar. Apa sih gangguan belajar itu? Jadi menurut definisi yang dikemukakan oleh Association for Children and Adults with Learning Disabilities, seperti yang dikutip oleh Lockett, kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber neurologis yang secara selektif mengganggu perkembangan integrasi dan atau kemampuan verbal dan atau nonverbal. Jadi gangguan belajar itu kondisi neurologis yang bisa mengganggu perkembangan seorang peserta didik, meskipun seorang peserta didik itu mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Nah, jadi kesulitan belajar ini ada banyak macamnya, mencakup pengertian luas. Yang pertama ada learning disorder, yaitu proses belajar yang terganggu karena ada respon negatif. Yang kedua ada learning dysfunction. Learning dysfunction ini adalah proses belajar ketika seorang siswa itu belajar uh, tidak proses belajarnya itu tidak berfungsi dengan baik, meskipun seorang siswa tidak menunjukkan adanya gangguan mental atau alat alat indera. Yang ketiga ada underachiever, yaitu ketika seorang siswa ini memiliki kecerdasan di atas rata-rata, tapi tidak memenuhi atau uh, hasil belajarnya itu tidak tidak yang semestinya gitu. Jadi misalnya dia biasanya nilainya 90, dia nilainya 70 gitu. Yang keempat adalah slow learner. Nah, ini biasa terjadi di sekolah-sekolah ketika ketika seorang siswa itu tidak dapat mengikuti pelajaran standar setara dengan teman-temannya. Jadi dia perlu proses untuk memahami suatu informasi. Yang terakhir ada learning disabilities, yaitu ketidakmampuan untuk belajar atau seorang siswa itu nggak mau untuk belajar. Nah, menurut Uni, ada beberapa faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama ada faktor fisiologis. Contohnya seperti cacat tubuh, seperti tangan atau cacat kaki. Nah, ini kan menyebabkan seorang seorang peserta didik itu tidak dapat menulis atau uh, mengikuti pelajaran olahraga. Yang kedua ada faktor sosial. Nah, faktor sosial ini seperti faktor lingkungan belajar ya, bisa masyarakat, sekolah, ataupun keluarga pribadi. Yang ketiga ada faktor kejiwaan. Faktor kejiwaan ini, ketika seorang peserta didik ini memiliki gangguan mental atau semacamnya. Yang keempat ada faktor intelektual, seperti IQ seorang siswa, atau eh, ketika siswa itu memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, sehingga dia jadi itu tadi, slow learner. Yang kelima ada faktor pendidikan. Nah, faktor pendidikan ini adalah sekolah ataupun guru. Jadi, guru dalam mengajar itu dapat mempengaruhi gangguan siswa dalam belajar. Contohnya seperti uh, underachiever tadi. Jadi yang biasanya dia nilainya bisa 90, tapi ketika diajar oleh guru lain, dia nilainya bisa 70 karena cara mengajarnya yang tidak benar. Selanjutnya, Selanjutnya ada identifikasi gangguan belajar. Jadi, menurut Burton dan Shamsuddin, siswa itu dikatakan gagal dalam belajar ketika dalam batas waktu tertentu, siswa tidak dapat mencapai tingkat keberhasilan atau tingkat penguasaan materi minimal yang telah ditentukan oleh guru. Jadi, seperti underachiever tadi ya, seorang siswa yang biasanya, oh bukan, jadi seorang siswa itu tidak mencapai nilai KKM. Yang kedua, tidak atau prestasinya dilihat berdasarkan
ukuran tingkat kemampuan atau kecerdasan yang dimilikinya. Nah, kalau kedua ini seperti Anda Syifra tadi, berarti mestinya dia misalnya ranking 5, tiba-tiba dia turun jadi ranking 12. Seperti itu. Yang terakhir ada tingkat berhasil, tingkat tidak berhasil, tingkat penguasaan materi yang sebagai prasyarat bagi tingkat pelajarinya. Contoh sederhananya adalah seorang siswa kelas 1 SD nih, dia mau naik ke kelas 2. Nah, dia tidak bisa naik ke kelas 2 kalau misalnya belum bisa membaca, karena di kelas 2 nanti itu akan butuh apa namanya kemampuan untuk membaca siswa gitu. Jadi dia tinggal kelas. Selanjutnya, nah kita sudah untuk review dari faktor-faktor gangguan belajar. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam belajar, yaitu nah, pertama itu kurang kemampuan dasar yang dimiliki siswa seperti IQ di bawah rata-rata. Yang kedua adalah kurangnya bakat khusus yang mudah kegiatan seperti uh, kesulitan ketika ada kurang motivasi belajar. Yang keempat ada situasi pribadi, terutama emosional. Jadi contohnya siswa itu memiliki gangguan psikologis. Kemudian ada faktor jasmaniah seperti cacat tubuh. Terakhir ada faktor bawaan seperti buta warna. Selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu ada 3, faktor lingkungan sekolah, situasi dalam keluarga, dan lingkungan sosial yang kurang memadai. Kalau lingkungan sekolah ini bisa jadi dalam waktu belajar, kurikulum, guru dalam mengajar, dan sebagainya. Kemudian kalau situasi dalam keluarga ini bisa jadi ada kekacauan dalam rumah tangga seperti broken home, atau orang tua itu tidak dapat mendampingi anaknya dalam belajar, atau bisa jadi orang tua itu bisa mendampingi anaknya belajar, tapi tidak dapat menyediakan fasilitas dalam belajar. Kemudian ada lingkungan sosial yang memadai, yaitu pengaruh negatif dari masyarakat sekitar atau gangguan di suatu negara, atau bisa jadi faktor budaya seperti film, baca-bacaan, sama game. Jadi seorang siswa tuh bisa terganggu dalam belajarnya ketika terpengaruhi oleh game atau film. Baik, selanjutnya yaitu adalah jenis-jenis gangguan dalam belajar. Di antaranya satu, disleksia atau kesulitan dalam membaca, lambat, salah mengeja, membalik huruf. Contohnya B dibaca D, atau sulit memahami teks. Gangguan membaca ini seringkali disebabkan oleh kesulitan anak dalam memahami kata yang diucapkannya. Lah, gangguan disleksia ini bisa memengaruhi, yaitu siswa anak ini tidak bisa membaca dengan cepat, membaca dengan pelan-pelan. Kemudian kadang-kadang dia ini tidak paham apa yang dibaca dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah disgrafia. Disgrafia adalah gangguan dalam menulis. Contohnya tulisan tidak terbaca, sulit dibaca, atau lambat dalam menulis, strukturnya buruk. Yang ketiga itu diskalkulia, gangguan kesulitan dalam memahami angka, berhitung, konsep matematika. Bawaannya ketika melihat angka ini, anak-anak langsung bingung, ngeblank gitu. Sulit, contohnya sulit menjumlah sederhana, pertambahan, pengurangan, lalu juga bingung simbol dalam simbol matematika. Yang keempat yaitu ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, yaitu gangguan bagi anak kurang kurang fokus. Contohnya tidak fokus atau hiperaktif, impulsif. Anak anak ini ketika di kelas tidak bisa fokus dengan gurunya, bahkan apa larian sendiri di kelas atau naik meja dan sebagainya. Ini adalah ADHD. Nah, ini bisa memengaruhi prestasi belajar bagi anak tersebut. Selanjutnya, yaitu identifikasi gangguan.
Yang pertama adalah observasi guru. Guru ini berperan penting bagi anak ketika di sekolah. Maka guru ini bisa melihat siswa tersebut dalam akademik. Contohnya ini, performa akademik tidak sesuai usia kecerdasan. Lalu kesalahan konsisten dalam membaca dan menulis. Anak anak ini sering berbuat salah ketika membaca, sering salah, menulis juga sering salah. Kemudian yang kedua, tes psikologi dan instrumen diagnosis. Tes membaca, menulis, matematika standar. Untuk mengetahui apakah anak itu mengalami gangguan seperti disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan lain sebagainya. Kemudian atau WISC, Western Intelligence Scaler for Children. Yang ketiga yaitu wawancara dan riwayat anak. Riwayat perkembangan motorik sosial dan bicara anak. Lalu kolaborasi, guru dan sekolah ini berperan untuk mengobservasi anak ketika di sekolah atau di dalam kelas. Dan juga orang tua ini bertanggung jawab mendidik anak ketika di rumah dan mengamati perkembangan anak tersebut dan juga mendukung anak tersebut. Nah, yang berikutnya tadi kan sudah dijelaskan bahwa adanya identifikasi gangguan. Nah, di sini kita jelaskan tentang intervensi berbasis psikologi pendidikan. Nah, yang pertama itu ada remedial teaching, yaitu pembelajaran individual sesuai dengan kelemahan anak, seperti melalui metode multisensori, yaitu kita bisa belajar melalui audio, visual, atau kinestetik. Itu nanti bisa lewat lagu, video, atau gambar-gambar yang bisa ditempel di papan tulis atau yang bisa diberikan kepada anak-anak. Nah, yang kedua ada strategi kognitif dan metakognitif. Itu tuh mengajarkan anak cara mengingat mnemonik atau peta konsep dan mengajarkan cara mengatur waktu dan belajar mandiri. Ini tuh contohnya bisa seperti ketika anak di rumah, anak diingatkan untuk membuat peta konsep tentang apa saja yang sudah dipelajari di sekolahnya hari itu, sehingga anak bisa mengingat lebih dalam lagi tentang pembelajaran yang sudah dilaluinya siang dari pagi hingga sore itu. Yang ketiga ada modifikasi kurikulum, yaitu mengurangi beban soal, memberikan waktu tambahan saat ujian, atau gunakan media belajar menarik. Ini kurang lebih ada hubungannya sama remedial teaching itu tadi, karena seperti yang kita tahu, di remedial teaching itu kan bisa menggunakan metode multisensori. Nah, di modifikasi kurikulum ini, kita juga bisa menggunakan media belajar yang menarik seperti gambar, video, atau aplikasi itu. Dan yang terakhir ada konseling, yaitu mengatasi rasa rendah diri dan kecemasan, juga memberikan motivasi dan penguatan positif. Ini bisa dilakukan di sekolah ataupun di rumah, yaitu dengan cara ketika sang anak diberikan pertanyaan dan sang anak berhasil menjawab, meskipun itu salah, setidaknya kita harus memberikan apresiasi bahwa anak itu sudah memberanikan diri untuk menjawab, sehingga itu bisa membangun rasa percaya dirinya. Dan ketika di rumah, itu bisa didukung dengan orang tua ketika memberikan rasa semangat ketika dia ingin mengerjakan PR atau berangkat ke sekolahnya. Nah, yang terakhir kita punya studi kasus. Kasusnya yaitu seorang siswa kelas 3 SD kesulitan membaca meski sudah lancar berbicara sering membalik huruf. Nah, pertanyaannya bagaimana penanganan yang tepat untuk peserta didik yang kesulitan membaca dan sering membalik huruf walaupun sudah lancar berbicara. Nah, kita bisa menggunakan tes itu tadi. Dari tesnya itu kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata sang anak ini menunjukkan disleksia ringan. Nah, terus gimana cara menanganinya? Kita bisa menggunakan intervensi, yaitu ikut campur orang ketiga atau orang kedua, yaitu bisa dengan cara latihan membaca dengan kartu dan gambar, dan juga memberikan pujian setiap kemajuan kecil, atau kolaborasi dengan psikolog sekolah untuk terapi fonetik. Dan sebelum kami tutup presentasi untuk kali ini, saya ingin memberikan poin-poin tentang apa yang sudah kita presentasikan tadi. Jadi, gangguan belajar itu sendiri adalah kondisi kronis yang mempengaruhi kemampuan anak sehingga uh, mem- anak tersebut mengalami kesulitan belajar dan itu bersumber dari faktor neurologis. Nah, itu tadi faktor penyebabnya ada dua, internal dan eksternal. Dan jenis-jenis gangguan belajarnya yang disebutkan oleh Ilyas tadi ada disleksia, diskalkulia, SDSD, dan disgrafia. Nah, gimana cara kita tahu untuk apakah sang anak ini mengalami gangguan belajar atau tidak? Kita bisa mengidentifikasinya melalui observasi guru di sekolah atau tes psikologi, bisa juga melalui kolaborasi guru antara orang tua, sehingga orang tua bisa menerima feedback tentang apa saja yang dialami oleh siswa selama di sekolah. Dan juga ada strategi untuk intervensi psikologi secara pendidikan, itu bisa melalui remedial teaching,
strategi kognitif dan metakognitif, ada modifikasi kurikulum, dan juga ada konseling. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan untuk hari ini atau presentasi kali ini. Terima kasih atas yang sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.